Banyak orang awam yang sering tanya sama saya, apakah memang pada kondisi semua gagal ginjal itu air minum harus dibatasi? Nah, ini mindset yang masih sangat salah ya. Karena ya wajar sih ya, karena awam itu selalu menganggap ginjal itu terkait dengan air. Jadi kalau ada gagal ginjal, maka air pun juga harus dibatasi. Karena kan jadinya air susah ya dibuang lewat ginjal. Itu logikanya kan. Sebenarnya nggak salah-salah banget ya. Jadi betul bahwa ginjal itu salah satu fungsinya adalah dia memang menyeimbangkan air. Jadi berapapun jumlah air yang kita minum itu akan selalu dikeluarkan sesuai dengan apa yang kita minum oleh ginjal kita supaya di dalam tubuh itu tidak terjadi kelebihan air maupun kekurangan air. Dan ini ada mekanisme kompleks yang melibatkan otak, melibatkan jantung, melibatkan ginjal dengan berbagai hormonnya, dengan berbagai sirkuit kompleksnya yang bisa menyeimbangkan hal tersebut. Jadi tidak salah juga pada kondisi gagal ginjal memang pasti suatu saat akan terjadi gangguan keseimbangan air tadi. Jadi misalnya berapa jumlah air yang diminum belum tentu yang diproduksi oleh ginjalnya kencingnya akan bisa menyeimbangkan lagi. Karena sudah ada gangguan hormonal dan gangguan sirkuit kompleks tadi. Karena salah satu organnya sudah terganggu yaitu ginjal. Jadi memang pada kondisi gagal ginjal sangat bisa terjadi masalah keseimbangan air yang akhirnya kita harus membatasi air tersebut. Tapi sesuai dengan hal yang selalu saya jelaskan, kalau kita bicara suatu gagal ginjal kronik atau kerusakan ginjal yang perlahan, maka kerusakan dari fungsi ginjal itu juga tidak terjadi bersamaan dan bisa berbeda-beda fasenya tiap orang. Jadi ada orang yang terganggu keseimbangan elektrolitnya duluan atau terganggu keseimbangan sampah metabolisme proteinnya dulu. Tapi produksi air, produksi kencingnya masih nggak apa-apa. Karena kalau kita bicara masalah air, itu nanti kita juga harus bicara tentang berapa jumlah produksi kencing yang bisa diproduksi oleh ginjal tersebut. Jadi kalau kita mau menilai apakah seorang dengan gagal ginjal itu sudah harus membatasi air minum atau tidak, itu kita harus melihat berapa produksi kencingnya per hari. Normalnya produksi kencing itu adalah sekitar setengah hingga 1 ml per kilogram berat badan per jam. Itu bisa kalian hitung ya. Kalau misalnya sesuai yang diproduksi oleh ginjal dengan rumus itu tadi, berarti ginjal itu masih bisa memproduksi kencing dengan baik. Tapi kalau ternyata kemampuan produksi ginjal tersebut untuk urin udah menurun ya di bawah setengah atau 1 cc per kilogram berat badan per jam tadi, maka kita harus hati-hati dalam menambah air minumnya. Karena itu berarti apa yang kita minum belum tentu akan dikeluarkan sesuai oleh kemampuan ginjal tersebut. Jadi pada orang-orang dengan produksi kencing yang menurun di bawah setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam tadi, itulah saat dimana dia harus mulai mengatur berapa minum yang boleh masuk. Ini nggak cuma minum sebetulnya ya, berapa jumlah cairan yang boleh masuk. Karena air itu bisa didapat selain dari minum, juga bisa didapat dari makanan. Jangan lupa, misalnya makanan buah yang berair atau makanan yang berkuah, nah itu juga harus dihitung. Disitulah mulai harus dihitung keseimbangannya. Yang harus dilihat adalah produksi atau kemampuan ginjal itu memproduksi kencing dulu. Baru kita hitung berapa balance-nya atau keseimbangannya supaya tidak ada kelebihan dari cairan di dalam tubuh. Jadi kesimpulannya Nefrofriends, tidak semua kondisi gagal ginjal itu harus membatasi air. Jadi kalau misalnya produksi tadi kapasitas produksi kencing ginjal tersebut masih baik, ya orangnya nggak perlu membatasi air. Kenapa? Karena kalau produksi kencing itu masih baik, lalu kita batasi asupan cairannya, maka yang terjadi adalah justru dehidrasi. Nah, dehidrasi malah justru akan menyebabkan kerusakan ginjal jadi lebih cepat. Oke?